Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah saya dapat pada mata kuliah custom. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvester Pranasona, NIT 200900573, Prodi D4 Manajemen Transportasi Udara dari kelas India. Oke, baik, mari kita masuk kepada materinya. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang custom bea cukai. Apa itu bea cukai? Nah, bea cukai bisa diartikan pungutan-pungutan yang dilakukan pemerintah kepada barang yang diekspor dan diimpor, serta barang yang memiliki karakteristik khusus. Lembaga yang mengatur bea cukai disebut kepabeanan. Jadi, jika teman-teman melakukan ekspor atau impor ke luar negeri atau memiliki barang-barang yang dinilai khusus, ya, mungkin jarang dimiliki orang, itu akan dikenakan bea. Dan yang mengurus bea cukai ini lembaganya disebut kepabeanan. Lanjut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai adalah nama dari sebuah instansi pemerintahan yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Pada masa penjajahan Belanda, bea dan cukai sering disebut dengan istilah douane. Seiring dengan era globalisasi, bea dan cukai sering menggunakan istilah custom. Jadi pada zaman dahulu nama atau kata dari bea dan cukai ini juga berganti nama seiring berjalannya dengan waktu. Nah, pada saat ini tidak lagi disebut dengan bea dan cukai, namun kita mengenalnya dengan istilah custom. Yang berikut, lembaga bea cukai ini bukan sebuah istilah yang memiliki satu pengertian, melainkan dua istilah yang juga memiliki pengertian yang berbeda. Bea sendiri merupakan suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor. Sedangkan cukai adalah pungutan negara kepada suatu barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Jadi pasti kita semua berpikir bahwa bea cukai ini merupakan satu istilah yang memiliki arti yang sama, artinya satu kalimat lah dan bea dan cukai ini. Namun di sini dijelaskan bahwa bea itu pengertiannya sendiri, cukai itu pengertiannya sendiri. Bea itu sendiri pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor dan impor. Jadi untuk bea ini dipungut hanya untuk barang-barang yang keluar masuk dari suatu negara ke negara lain. Sedangkan cukai itu pungutan negara kepada suatu barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Jadi biar barang itu diimpor dari luar, maksudnya biar barang itu tidak diimpor dari luar, namun di dalam negeri saja, namun memiliki karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai, tetap barang itu akan mendapatkan cukai atau pungutan itu. Nah, yang berikut, jadi bila bea cukai digabungkan memiliki pengertian satu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus. Lanjut. Di sini ada jenis-jenis bea cukai. Yang satu BMPT. Itu adalah barang impor sejenis produksi di dalam negeri. Jadi barang-barang yang diimpor tapi di dalam negeri. Berikut BAMKI atau bea masuk anti dumping. Yang berikut BMI atau adalah bea masuk imbalan. Yang berikut BMP bea masuk pembalasan. Nah, tadi kita sudah mengetahui pengertian dari bea cukai, bea itu sendiri, dan cukai itu sendiri. Nah, di sini kita akan membahas tugas dari bea cukai. Tugasnya membatasi, mengawasi, dan atau mengendalikan produksi, peredaran, dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang
Perhatikan aspek keadilan dan keseimbangan. Jadi tugas dari Bea Cukai ini adalah membatasi, mengawasi, dan mengendalikan produksi, baik itu ketika barang diekspor keluar maupun barang-barang yang impor masuk ke dalam negeri. Tugas dari Bea Cukai ini adalah mengawasi dan juga membatasi jika barang-barang yang diimpor atau ekspor tersebut memiliki karakteristik atau ada gejala-gejala atau efek samping yang nantinya akan membahayakan kesehatan atau lingkungan. Nah, tugas dari Bea Cukai ini adalah membatasi dan mengawasi. Jika diketahui atau ketahuan melanggar peraturan ini, maka akan dibatalkan atau dikenakan sanksi. Lanjut, kepabeanan. Nah, pada materi berikut ini kita akan membahas tentang kepabeanan. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, kepabeanan sendiri berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Berikut, pabean adalah instansi yang mengawasi, memungut dan mengurus bea masuk dan bea keluar, baik melalui darat, laut, maupun melalui udara. Jadi di sini ada dua pengertian. Yang pertama menurut undang-undang dan pengertian secara umum dari kepabeanan. Nah, lanjut. Kewajiban pemungutan dan pemilikan barang untuk menyampaikan yang berikut pemberitahuan pabean di kantor pabean. Yang berikut kewajiban pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Yang berikut pembayaran bea masuk paling lambat pada tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor untuk dipakai. Nah, ya, ini adalah tugas dari pabean itu sendiri, di mana tugas yang pertama itu kewajiban pengangkutan dan pemilikan barang untuk menyampaikan. Jadi yang melakukan pungutan atau melakukan pengiriman barang harus wajib menyampaikannya. Yang berikut pemberitahuan pabean di kantor pabean. Jadi setiap ada proses impor maupun ekspor barang-barang yang masuk maupun keluar harus dilapor ke kantor pabean. Yang berikut kewajiban pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Jadi setiap barang yang masuk tidak begitu saja masuk, namun harus ada prosedur seperti penelitian dokumen ini. Berarti harus ada dokumen resmi dari para pengimpor atau pengekspor barang mereka. Dan juga pemeriksaan barang itu dulu, apakah seperti yang tadi saya sampaikan di Bea Cukai tadi, apakah itu tidak melanggar atau membahayakan kesehatan lingkungan atau tidak berlebihan. Kalau tidak, maka barang tersebut diizinkan. Yang terakhir, pembayaran bea masuk paling lambat pada tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor untuk dipakai. Jadi ketika melakukan ekspor atau impor, maka harus dilakukan pembayaran bea masuk. Pembayarannya paling lambat pada tanggal pendaftaran, baru boleh diizinkan untuk melakukan ekspor atau impor. Yang berikut, jenis-jenis dokumen TPB. Dokumen yang pertama, dokumen bea cukai. Dokumen bea cukai ini dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean. Yang berikut tempat penimbunan berikat. Tempat penimbunan berikat ini untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penanggulangan bea masuk. Yang berikut, Wisnu, barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu. Nah, jadi dokumen bea cukai ini digunakan sebagai perlengkapan pemberitahuan kepada pabean dalam melakukan ekspor. Dokumen bea cukai ini hanya sebagai pelengkap. Nah, sedangkan tempat penimbunan berikat ini
Tujuannya untuk menyimpan barang-barang yang sudah diekspor, sudah diimpor untuk mendapatkan pungutan tertentu. Maksudnya pungutannya agak agak berkurang dari yang sebenarnya gitu. Nah, kalau yang terakhir ini barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu. Jadi barang-barang yang diekspor dari luar dimasukkan ke dalam negeri, kemudian dijual kepada orang-orang tertentu. Mungkin udah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli itu. Yang berikut buku tarif bea masuk Indonesia dan buku tarif kepabeanan Indonesia. Nah, BTKI Indonesia yang memuat sistem klarifikasi barang yang berlaku di Indonesia, sedangkan BTKI Indonesia yang memuat sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia meliputi ketentuan untuk menginterpretasi catatan dan struktur klasifikasi barang yang disusun berdasarkan Harmonisasi Sistem dan ASEAN. Berikut. Nah, berikut kita akan membahas tentang pengenalan tarif bea masuk. Nah, di sini ada 3 tarif. Yang pertama tarif ad valorem. Nah, itu adalah istilah ini seringkali dikaitkan dengan pajak untuk barang yang jasa, meskipun juga sering diterapkan untuk pajak properti dan real estate. Nah, yang berikut tarif spesifik. Tarif yang dikenakan berdasarkan satuan barang dengan mengalihkan jumlah satuan barang dengan tarif bea masuk. Sebagai contoh, bea masuk beras dikenakan sebesar 500.000. Nah, yang terakhir tarif gabungan. Tarif gabungan ini pengenaan gabungan 2 jenis tarif, antara tarif ad valorem dan tarif spesifik. Jenis tarif yang berbeda yaitu ad valorem dan spesifik terhadap BKC. Jadi pengenaan tarif bea masuk ini ada 3. Yang ad valorem tadi yang sudah saya jelaskan tadi sering dikaitkan kepada barang dan jasa, meskipun juga sering diterapkan untuk pajak properti. Jadi tidak hanya barang dan jasa saja, namun barang-barang properti juga dikenakan tarif ini. Nah, yang berikut tarif spesifik. Seperti yang saya jelaskan, tarif ini dikenakan berdasarkan satuan barang dengan mengalihkan jumlah satuan barang dengan tarif bea masuk. Jadi contoh yang ada yang saya sudah sebutkan tadi, khususnya beras tadi. Contoh lain seperti mengekspor, seperti minyak. Nah, di situ minyaknya seandainya 1 dos tarifnya taruh aja 400. Nah, jumlahnya ada 100. Nah, tarif spesifik ini dari jumlah 1 dos 400 ini dikalikan dengan jumlah semua barang-barang itu. Jadi 400 kali 100. Nah, di situ akan hitung tarif spesifiknya. Nah, sedangkan tarif gabungan itu gabungan dari tarif ad valorem dan tarif spesifik tadi. Berikut nilai transaksi barang impor. Di sini ada beberapa nilai transaksi barang impor. Yang pertama, identik. Nah, maksud dari identik adalah suatu barang impor yang diberitahukan oleh importir pada pemberitahuan pabean impor. Berikut ada serupa. Serupa ini nilai transaksi barang serupa yang paling rendah. Yang berikut ini dedukasi. Dedukasi itu nilai pabean barang impor berdasarkan harga satuan yang terjadi dalam penjualan oleh importir. Yang berikut dedukasi. Dedukasi itu nilai pabean barang impor berdasarkan harga satuan yang terjadi dari penjual oleh impor. Yang berikut ada komputasi. Komputasi di sini artinya menghitung nilai pabean barang impor berdasarkan penjumlahan barang baku. Berikut ada fallback. Fallback ini pengulangan dari nilai sebelumnya oleh pabean. Dan yang terakhir ada transaksi. Nilai pabean ditambah besarnya bea masuk yang harus dibayar. Lanjut. Yang berikut bentuk fasilitas kepabeanan. Yang pertama kita akan membahas tentang fasilitas fiskal. Fasilitas fiskal
Itu suatu bentuk pemberian insentif yang berkaitan dengan pungutan bea masuk. Sedangkan fasilitas pelayanan ditunjukkan untuk memperlancar arus barang, orang maupun dokumen dalam sistem atau tata laksana kepabeanan di bidang impor. Yang berikut, kategori barang bea masuk. Kategorinya yang pertama, kelebihan pembayaran bea masuk, misalnya kesalahan tata usaha. Yang berikut, impor barang yang setelah dibayar bea masuk mendapatkan pembebasan fasilitas kebebasan. Nah, yang berikut, impor barang yang setelah dibayar bea masuk dimusnahkan. Yang berikut, barang catat atau tidak sesuai pembelian. Yang berikut, kelebihan pembayaran bea masuk akibat peraturan pajak barang yang dilakukan pelaku usaha. Yang berikut kita akan membahas tentang wewenang dari patroli. Yang pertama, sarana radio, mana telekomunikasi kapal patroli. Jadi sarana radio ini biasa digunakan oleh patroli untuk memantau keadaan di laut dengan menggunakan kapal. Yang berikut, pemeriksaan barang, mencegah penyeludupan barang-barang ilegal. Jadi para TNI atau Polri sering melakukan patroli di perairan-perairan Indonesia untuk mencegah jika ada kapal-kapal asing atau kapal-kapal orang dalam negeri yang melakukan penyeludupan barang-barang ilegal seperti yang sering terjadi penyeludupan narkotika. Yang berikut, pemeriksaan barang 2. Pemeriksaan barang 2 ini memeriksa barang apakah barang tersebut aman. Jadi di sini barang-barang yang diimpor itu tidak ilegal, namun barang-barang seperti kebutuhan atau barang-barang yang lain yang dikategorikan aman. Nah, di situ mereka akan memeriksa apakah itu aman atau ada catat atau ada kekurangan atau tidak. Nah, yang terakhir, penyegelan. Para patroli ini berwenang untuk mengunci atau menyegel letekan tanda pengaman ekspor. Jadi para patroli ini berhak untuk menyegel barang-barang yang diekspor keluar. Oke, baik. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Saya menyadari saya banyak kekurangan. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya ada kata-kata yang salah atau ada pembahasan yang keliru. Saya mohon maaf. Sekali lagi saya meminta maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.